Oke, hari ini kita akan berkenalan dengan apa itu yang namanya operasi biner. Ricky ada yang tanyakan CPMK 4, kenapa? Enggak, tadi Ibu bilangnya CPMK 3. Oh, sorry. Saya nggak melihat, baru ini melihat chat. Oke, jadi hari ini kita hanya berkenalan dengan operasi biner. Apa itu operasi biner? Dari katanya saja biner. Berarti yang menunjukkan dua dua entitas gitulah. Jadi operasi biner, misalkan di sini ditulisnya ster, operasi biner pada himpunan S adalah suatu fungsi dengan domainnya itu hasil kali kartesian S dengan S ke, jadi kodomainnya itu S juga. Jadi operasi biner ini bisa disebutkan sebagai operasi ketertutupan. Jadi dari S cross S ke S itu sendiri. Jadi misalkan kalau saya tuliskan jadi ster itu sama dengan suatu fungsi dari S cross S ke, kok dia nggak mau panah ya? Nah, dengan definisi fungsinya ini A ster B. Nah, kita tahu bahwa elemen dari S cross S adalah pasangan terurut gitu kan, A, B, di mana AB keduanya di S. Nah, nanti hasil operasinya ini, A ster B itu juga di S. Oke, misalkan saya tambahi di sini, waduh kurang naik. Kagok bener. Jadi di sini misalkan kita punya A, B. Nah, ini dipetakan ke A ster B. Harusnya ini ada panah lurus ya, karena ini pengaitan elemen. Jadi di sini ada Oke, sebagai contoh penjumlahan, atau kalau balik tadi, kalau misalkan kita punya himpunan bilangan bulat, kira-kira dengan operasi jumlah, dia termasuk operasi biner enggak, si operasi jumlah tadi? Kalau pertanyaannya seperti itu, berarti gini, apakah setiap kita mengambil dua elemen di bilangan bulat, kemudian kita jumlah, jadi misalkan di sini untuk Z, apakah ketika diambil sebarang X, Y di Z, maka X plus Y di Z, itu pertanyaannya. Jawabannya kira-kira? Iya, Bu. Iya. Oke, jadi kalau jawabannya iya, berarti operasi jumlah di bilangan bulat itu merupakan operasi biner. Nah, kira-kira kalau misalkan saya punya operasi perkalian pada himpunan bilangan bulat, apakah dia termasuk operasi biner? Termasuk, karena setiap kita ambil sebarang dua bilangan bulat, maka hasil kalinya juga masih masih di himpunan bilangan bulat. Oke, kalau misalkan saya ambil operasinya pembagian,
Jadi kita ambil sebarang dua elemen di himpunan bilangan bulat, apakah hasil baginya merupakan bilangan bulat? Nggak mesti. Tidak Nggak selalu. mesti. Oke, jadi karena jawabannya tidak selalu, berarti operasi pembagian di bilangan bulat itu bukanlah operasi biner. Nah, akan tetapi kalau misalkan himpunannya berbeda, operasi pembagian di himpunan bilangan real. Nah, itu berarti apa? Dia termasuk enggak? Dia termasuk operasi biner enggak? Operasi pembagian. Operasi di bilangan real. Apakah biner? Kalau di Z tadi kan tidak. Karena misalkan ambil aja counter example-nya 1 dan 2. 1/2 itu bukan bilangan bulat. Kalau di R bagaimana operasi pembagian? Biner enggak? Real. Biner. Biner. Kalau dibagi 0, Nah, kalau dibagi 0 tidak terdefinisi gitu ya. Oke, jadi di sini tidak biner kecuali kalau misalkan saya ganti begini. R tanpa 0. Oke, jadi itu bedanya. Kalau misalkan dia bukan biner, cari aja counter example-nya. Mana yang tidak memenuhi. Karena di sini berlaku untuk semua elemen di himpunan tadi. Jadi ngambilnya 2 elemen ya. Oke, next. Jadi di sini operasi jumlah itu merupakan operasi biner pada himpunan bilangan asli, bulat, rasional, real, dan kompleks. Kalau pengurangan, dia tidak berlaku di N. Kenapa? karena hasilnya bisa jadi negatif. Oke, karena misalkan kita ambil 3 dan 2. 2 min 3 hasilnya tidak lagi di himpunan bilangan asli. Oke, kemudian kalau perkalian, gimana? Mana yang tidak memenuhi? Kalau perkalian mirip dengan penjumlahan sih. Nah, pembagian itu yang tidak. Kayaknya saya salah ketik deh. Oke, jadi kalau pembagian ini, dia karena ada si pembagi 0 itu, dia pasti gagal. Jadi, dia akan merupakan operasi biner jika ini dikasih syarat himpunannya tanpa 0. Kalau Z ini bukan karena nolnya, tapi itu tadi misalkan pembagi lebih besar daripada nggak harus sih ya. Oke, misalkan pecahan, jadi ya intinya hasil baginya tidak bulat lah. Oke, jadi itu operasi biner. Intinya dia memenuhi sifat ketertutupan. Jadi ketika kita ambil sebarang dua elemen di himpunan tadi, apakah hasil operasinya itu masih di himpunan tersebut? Gitu. Kalau jawabannya iya, berarti dia merupakan operasi biner. Kalau tidak, berarti dia bukan operasi biner. Oke, mungkin coba latihan sedikit.
Saya ada latihan nggak ya? Kayaknya nggak, saya taruh di sini deh. Oke, mungkin ke slide yang ada di aula itu. Oh, bukan. Mana ya di latihan? Nah, ini. Yang A sudah terjawab tadi. Yang B bagaimana? Kalau dia bukan operasi biner, cukup ambil counter example-nya saja. Z plus itu berarti positif. Kira-kira pada operasi pembagian dia biner enggak? Berarti ambil sebarang 2 buah bilangan bulat positif. Apakah hasil baginya juga bilangan bulat positif? Apa jawabnya? Tidak, Bu. Kok lemas ngono Riki? Oh, Oke. iya, oke. Misalkan ini berarti, jadi kalau misalkan menjawab ini Z dengan operasi perkalian, berarti menjawabnya begini. Ini saya lanjutkan ya. Z dengan operasi perkalian merupakan operasi biner. Karena, aduh ini kurang besar. Agak susah ya kalau nulis. Tuh. Diando aja. Lo enggak bisa diando. Oh bisa. Jadi menuliskannya kalau mau menjawab, saya kok lupa ya bagaimana cara biar agak lebar gitu menuliskannya. Ya sudahlah. Semangat, Bu. Jadi ini Z dengan operasi kalian merupakan operasi biner karena untuk setiap A, B di Z berlaku AB di Z. Karena kali kan biasanya tulisannya seperti itu. Oke, kalau yang Z plus berarti tadi langsung aja diambil. Ini menjawab B ya. Pilih misalkan 3 dan 4. Maka 3/4 tidak di, keenaknya nggak bisa nulis equation di sini, di Z plus, sehingga Z plus dengan operasi perkalian nah, jadi begitu cara menjawabnya. Lah, Kok, Bu? Mau tanya, Bu. apa? Apa itu jadi operasi perkalian? Bukan operasi biner toh? Oh, sorry, ya maaf. Waduh, ini tak coret deh. Pembagian. Susah ya. Harap bersabar. Oke, jadi cara menjawabnya begitu. Kalau misalkan ada dia merupakan operasi biner, berarti jelaskan. Kalau tidak, cukup cari counter example-nya. Oke, misalkan yang mana ini? Yang D. Q subscript 0 itu maknanya Q rasional, himpunan bilangan rasional tanpa 0 dengan operasi pembagian. Tadi sudah terjawab kan ya? Dia merupakan operasi biner kan?
Yang E juga sama. Nah, mungkin yang FG ini. Jadi kalau mau menyelidiki dia operasi biner atau bukan, perhatikan himpunan dan operasinya. Jadi di sini maknanya A, B dengan definisi operasi binernya itu A pangkat B. Nah, kira-kira A pangkat B ini merupakan anggota si N enggak? Gitu pertanyaannya. Kalau kita mau menjawab pertanyaan nomor 1 ini. Jadi ketika kita mengambil sebarang dua elemen di N, A dan B, apakah A pangkat B itu merupakan bilangan asli juga gitu. Kira-kira jawabannya apa? Iya, Bu. Iya. Yang lain nih ditinggal turu dah. Apa masih bingung? Kalau bingung langsung tanya ya, mumpung ini masih materi yang sangat mendasar. Jadi di grup nanti itu benar-benar diperhatikan operasi dan himpunannya. Jangan sampai salah mengartikan operasinya. Oke, kalau misalkan yang G, jadi yang F tadi jawabnya iya. Nah, kalau nanti silakan dituliskan sendiri ya. Merupakan operasi biner karena bla 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 gitu. Yang G, Z dengan operasi eksponensial. Jadi di sini ketika kita ambil dua bilangan bulat, Bu permisi mau tanya ini nanti direkod. Ya, saya uploadkan di YouTube. Oke, jadi A diambil sebarang dua elemen di Z, AB, dengan operasinya A pangkat B, apakah dia masih di Z juga? Tidak, Bu. Tidak, oke. Cari counter example-nya, contoh penyangkalnya yang tidak memenuhi. Ambil A-nya 2 sama B-nya min 3 elemen Pilih Z. 2 dan min 3. Maka 2 pangkat Pangkat min 3 3 sama dengan 1/8 bukan elemen Z. Yuk, sip. Sama dengan berapa, Rek? 1/8 ya? 1/8. Oke. Sehingga bukan merupakan operasi biner. Nah, kurang lebih menjawabnya seperti itu. Kalau dugaanmu salah, berarti cari counter example-nya itu. Oke. Coba saya lihat yang slide berikutnya sih. Oh, ini nanti bisa jadi bahan forum kalian. Jadi di aula sudah saya berikan mungkin nanti yang jadi tugas itu yang mana ya sih, yang agak jebak-jebak didik lah. Ya, yang H aja. Jadi H itu kan soalnya Q dengan operasi ster yang didefinisikan oleh A ster B sama dengan A plus B min AB. AB di sini perkalian biasa. Jadi A ditambah B dikurangi A kali B. Apakah di sini dia masih di himpunan bilangan rasional? Itu pertanyaannya. Kalau misalkan iya, jelaskan. Kalau tidak, berarti cukup cari counter example-nya. Pilih A dan B-nya siapa. Oke, tadi kayaknya di aulanya saya setting sesuai jam. Karena ini masih pertemuan pertama, mungkin ya saya kasih waktu nanti lah sampai nanti dilihat lah.
Intinya saya kasih tambahan waktu. Nah, kalau soal yang lain yang belum kita bahas, silakan dijawab di forum. Jadi kalau tugas upload jawabannya PDF. Kalau forum di foto saja, fotonya nggak usah di-convert ke PDF, langsung di-upload di sana. Oke, kayaknya yang kemarin kelas Alin saya sudah paham itu. Jadi nanti silakan dikerjakan di sana. Oke, ada pertanyaan sampai di sini karena materi hari ini hanya ini saja. Bu, untuk tugas maksimal jam berapa ya, Bu? Di aula jam 10 soalnya. Iya, makanya tadi saya bilang saya akan memberi tambahan waktu karena ini pertemuan pertama. Ya paling nanti sore lah. Kalau hari Kamis besok tidak ada tambahan waktu lagi karena sudah paham rules kita. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, nanti bisa tanya di di grup WhatsApp atau di forum. Saya takutnya ini ada yang kuliah, jadi kita akhiri saja forum tatap muka kita. Kita lanjutkan besok pagi, insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.